Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bertemu lagi kita dalam perkuliahan akuntansi keuangan Islam atau akuntansi Bank Islam. Untuk pertemuan pertama ini kita akan menyampaikan silabus dan penilaian selama satu semester. Materi apa saja yang akan kita bahas nanti dalam 14 kali pertemuan dan bagaimana penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran, dan nanti sedikit masuk tentang gambaran umum akuntansi syariah itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang asesmen. Asesmen itu artinya penilaian. Nah, penilaian yang akan saya lakukan dalam satu semester ini dalam pembelajaran kita, yaitu ada itemnya UTS, ada UAS atau ujian akhir semester, ada kehadiran, ada keaktifan, dan pengumpulan tugas-tugas. Itu adalah poin penilaian yang akan saya lakukan untuk perkuliahan akuntansi keuangan Islam atau akuntansi Bank Islam ini. Berkaitan dengan kehadiran itu minimal 75%. 75% dari tatap muka efektif kita. Satu semester ini pertemuan kita 16 pertemuan. Itu sudah masuk dengan UTS dan UAS. Nah, tatap muka efektif kita, belajar kita berarti 14 pertemuan. Ya, dikurang dengan UTS dan UAS tadi. Nah, 75% dari 14 pertemuan itu kurang lebih minimal kehadiran itu adalah 11 kali. 11 pertemuan. Kurang dari 11 pertemuan tidak bisa ikut ujian akhir semester. Nah, jadi syarat untuk ikut ujian akhir semester adalah kehadirannya 75% atau 11 pertemuan. Nah, untuk masalah kehadiran, jika hadirnya itu tanpa keterangan, nah itu yang dimaksud tadi, bahwa jika dia tidak hadir atau hanya mengikuti perkuliahan kurang dari 11 pertemuan, hadirnya lebih dari, tidak hadirnya itu lebih dari 4 kali, lebih dari 3 kali, 4 kali atau 5 kali misalnya, tanpa keterangan atau alfa, nah itu yang tidak bisa ikut ujian akhir semester. Nah, bila dia tidak hadir lebih dari 3 kali, tapi ada keterangannya, ada
alasan yang syar'i seperti izin, urusan keluarga atau sakit, nah itu masih bisa diizinkan ikut ujian semester karena karena dia tidak hadir ada alasan yang dibenarkan. Nah, kehadiran ini berpengaruh terhadap penilaian, ya, terhadap penilaian. Penilaian kehadiran itu 20%. Jadi contoh, misalnya ada 2 orang mahasiswa, si A dan si B. Si A ini hadirnya cuma 8 kali. Selebihnya dia alfa tanpa keterangan. Nah, otomatis di penilaian dia hanya dibuat hadir 8 kali. Nah, 8 dikali 20 dibagi 100. Nah, itulah nilai kehadirannya. Dan dia tidak bisa ikut ujian akhir semester. Nah, jika dia tidak bisa ikut ujian akhir semester, otomatis nilainya berkurang 30%. Jadi nilai yang akan dikeluarkan nanti pada akhir semester adalah nilai akumulasi dari hanya kehadiran, keaktifan, tugas, dan UTS saja. Minus ujian akhir semester. Karena dia tidak bisa ikut ujian semester. Karena kehadirannya tidak sampai 11 kali. Sedangkan si B hadirnya juga 8 kali. Misalnya 8 kali. Tapi 8 selebihnya itu dia tidak hadir. Nah, tetapi tidak hadirnya itu dia memang ada alasan yang syar'i. Dia izin karena urusan keluarga atau izin karena sakit. Nah, di penilaian kehadirannya tetap dibuat 8 pertemuan. Sama seperti si A tadi. Hanya saja dia boleh ikut ujian semester. Karena memang kehadirannya itu, tidak hadirnya itu ada alasannya. Dan nilai kehadirannya tetap 8 kali masuk dikali 20 dibagi 20 dikali 100. Nah, itulah nilai kehadirannya. Mungkin nilai kehadirannya sama dengan si B tadi. Yang membedakannya adalah mungkin kehadiran si B ini sama-sama 8 kehadirannya, 8 kali hadir sama dengan si A tadi. Yang membedakannya si B boleh ikut ujian semester, si A tidak. Karena si B tidak hadir karena ada alasan yang benar, dia izin, sedangkan si A tidak ada keterangan. Nah, itu yang membedakannya. Otomatis nilai untuk si B di akhir nanti adalah akumulasi dari nilai kehadiran, nilai keaktifan atau partisipasi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, dia ada nilai UASnya karena dia ikut UAS. Nah, itu tadi tentang kehadiran dan juga tentang bobot penilaian, ya. Persentase penilaian yang akan saya lakukan selama 1 semester. Nah, jadi nilai yang akan keluar nanti di akhir semester setelah selesai proses pembelajaran adalah nilai kehadiran 20%, keaktifan 10%, tugas 15%, UTS 25%, UAS 30%. Nah, itu komponen-komponen penilaian yang akan saya lakukan selama 1 semester. Ya, baik, itu tadi masalah penilaian dan kehadiran maupun bobot penilaiannya. Kita lanjut ke silabus atau materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk pertemuan pertama, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
kita akan menjelaskan tentang penilaian, bobot penilaian, masalah kehadiran, silabus, dan nanti sedikit masuk ke penjelasan umum tentang keseluruhan materi yang akan kita bahas selama 14 pertemuan. Nah, jadi apa itu tentang akuntansi syariah? Bedanya dengan akuntansi konvensional itu apa? Nah, akan kita bahas di pertemuan ini, ya. Kita akan masuk sedikit ke sana untuk mengantarkan pada pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua kita akan membahas tentang akuntansi murabahah. Nah, apa sih murabahah itu? Bagaimana mekanisme murabahah itu? Dasar murabahah itu apa? Nah, kita bahas pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ketiga baru kita akan melakukan praktek melakukan pencatatan akuntansi murabahah itu seperti apa. Ya, karena pelajaran kita akuntansi sama seperti pengantar akuntansi semester 1 lalu, juga kita akan melakukan pencatatan-pencatatan, latihan-latihan. Ya, jadi pelajaran ini tidak banyak teori, jadi banyaknya nanti adalah latihan. Itu pertemuan ketiga. Selanjutnya pertemuan keempat tentang akuntansi salam. Salam itu bagaimana, mekanismenya bagaimana, dasar salam itu seperti apa. Nah, kita akan sampaikan pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kelima kita praktek menghitung latihan tentang pencatatan akuntansi salam. Begitu juga pertemuan ke-6 lanjut akuntansi istisna, dan pertemuan ke-7 kita praktikum bagaimana melakukan pencatatan transaksi istisnanya. Nah, pertemuan ke-8 baru kita ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita lanjut tentang akuntansi ijaroh. Ya, pengertian ijaroh itu apa? Mekanismenya bagaimana? Nah, itu akan kita sampaikan pada pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-10 kita praktek lagi bagaimana melakukan pencatatan ijaroh. Nah, nanti di situ kita akan nampak bedanya pencatatan ijaroh ini dengan istisna, dengan salam, dengan murabahah, nampak bedanya. Nah, pertemuan ke-11 masuk akuntansi mudharabah, pengertiannya dan sebagainya. Nah, pertemuan ke-12 kita praktek, kita latihan melakukan pencatatan akuntansi mudharabah. Pertemuan ke-13 masuk akuntansi musyarakah, teori tentang akuntansi musyarakah. Pertemuan ke-14 baru kita praktek tentang akuntansi musyarakah, bagaimana melakukan pencatatan akuntansi musyarakah. Pertemuan ke-15 kuis. Ya, kuis ini bisa bentuk latihan, bisa berbentuk tanya jawab. Yang jelas kuis ini nanti mereview pelajaran yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Nah, kita review lagi, bisa dalam bentuk latihan, tugas, dan bisa juga dalam bentuk tanya jawab dan sebagainya. Sehingga nanti pada pertemuan ke-16 masuk ujian akhir semester. Nah, kita gampang untuk mengerjakan soal-soal karena sudah di review, dibahas pada pertemuan ke-15. Sudah latihan pada pertemuan ke-15. Sehingga pada pertemuan ke-16 masih teringat pelajaran kita yang lalu gitu. Harapannya seperti itu. Nah, itu tadi berkaitan dengan silabus atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan pada semester ini ya. Selanjutnya ini adalah rujukan ya, buku ya, kita lihat ini adalah buku rujukan ya, sumber pustaka untuk
pelajaran mata kuliah akuntansi keuangan Islam atau akuntansi bank Islam. Kenapa mata kuliahnya disebut akuntansi keuangan Islam atau akuntansi bank Islam? Ya, kalau diterapkan di perbankan ya jadilah namanya dia akuntansi bank Islam. Nah, kalau di luar perbankan, misalnya di perusahaan, ya itu namanya akuntansi keuangan Islam. Tapi intinya juga sama. Transaksinya sama, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, dan sebagainya. Sama. Nah, ini sumber buku kita, rujukan kita, sumber bacaan kita. Ini hanya rekomendasi, ya. Kalian boleh selain di luar ini mencari buku akuntansi keuangan syariah apapun boleh, karena apapun penerbitnya, siapapun pengarangnya, isinya itu beda-beda tipis, ya, beda-beda tipis, jadi tidak masalah gitu, jadi tidak jauh berbeda gitu. Intinya sama gitu. Nah, ini aja rekomendasi dari saya. Yang pertama itu pengarangnya Suiknyo, ya, Dwi Suiknyo. Judul bukunya Pengantar Akuntansi Syariah. Penerbitnya Pustaka Pelajar. Yang B itu adalah Wiono, atau namanya Selamat Wiono dan Maulamin atau Taufan Maulamin. Judul bukunya Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia. Aplikasi pada entitas perbankan syariah, takaful, entitas syariah lainnya, dan entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah. Penerbitnya Mitra Wacana Media. Yang C, Sarip Muslim. Judul bukunya Akuntansi Keuangan Syariah, Teori dan Praktek. Penerbit Pustaka Setia. Yang D, Muhammad. Judul bukunya Akuntansi Syariah, Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah. Penerbit UPP STIM YKPN. Yang E, yang terakhir, Salman atau Riza Salman, tahun 2017. Ya, diterbitkan tahun 2017. Judul bukunya Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah. Penerbit Indeks Jakarta. Ya, itu tadi sekilas tentang penilaian, tentang kehadiran, tentang materi kita, dan tentang buku rujukan yang akan kita pakai selama 1 semester dalam pelajaran ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita, ya, gambaran umum tentang akuntansi syariah, ya, kejelasan umum keseluruhan materi tentang akuntansi syariah. Apa itu akuntansi syariah? Nah, tentu pertanyaannya seperti itu, ya kan? Apa itu akuntansi syariah? Pertemuan semester 1 yang lalu kita sudah belajar tentang pengantar akuntansi syariah. Ya, pengantar akuntansi syariah, dan kita sudah punya gambaran, bayangan bahwa akuntansi itu seperti apa. Nah, hanya saja waktu semester 1 itu kita mempelajarinya tentang akuntansi umum atau masih akuntansi konvensional. Nah, sekarang semester 3 ini barulah kita mempelajari akuntansi syariahnya. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan akuntansi syariah? Ya, akuntansi syariah ini adalah seperti yang sudah pernah saya jelaskan waktu semester 1 kemarin, ya. Akuntansi itu adalah proses. Ya. Proses dari bagaimana kita mengidentifikasi transaksi. Ini transaksinya kredit, cash, dan sebagainya. Baru kita melakukan pencatatan. Setelah pencatatan, catat ini namanya jurnal umum. Nah, kita menggolongkan ini masuk namanya buku besar. Baru kita ikhtisarkan, nah, masuk ke neraca saldo,
lanjut penyesuaian, lanjut neraca saldo penyesuaian, lanjut ke worksheet kertas kerja, dan jadilah laporan keuangan. Ya. Jadi proses dari transaksi, dari identifikasi transaksi, dari pencatatan, dari identifikasi transaksi kita melakukan pencatatan, kita melakukan penggolongan, sampailah akhirnya menjadi informasi keuangan. Informasi keuangan adalah laporan keuangan. Ya, jadi yang disebut dengan informasi keuangan itu adalah laporan keuangan. Nah, proses itu disebut dengan akuntansi. Ya, baik akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah. Jadi proses itu disebut dengan akuntansi. Nah, kenapa dia disebut dengan syariah? Karena proses ini, ya, akuntansi ini adalah akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi syariah. Kalau akuntansi ini mencatat transaksi-transaksi konvensional, disebut dengan akuntansi konvensional. Karena ini akuntansinya mencatat transaksi-transaksi syariah, ya makanya disebut dengan akuntansi syariah. Nah, akuntansi ini sama seperti alat, ya, alat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi keuangan, untuk menghasilkan informasi keuangan, itu tujuan akhirnya. Alat untuk menghasilkan informasi keuangan ini adalah akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini adalah alat. Sama seperti misalnya parang. Parang itu adalah alat. Ya. Alat. Nah, alat dia bebas nilai atau bebas hukum. Ya, alat itu tidak ada hukum halal dan haram. Ya. Hukumnya tergantung penggunaannya. Jika parang itu dipakai untuk memotong hewan kurban, ya dia menjadi pahala. Nah, jika parang itu dipakai untuk membunuh orang, nah dia menjadi berdosa. Begitupun akuntansi syariah. Akuntansi ini adalah alat. Kapan dia disebut dengan akuntansi syariah? Ketika akuntansi ini mencatat transaksi-transaksi syariah, jadilah dia akuntansi syariah. Tapi ketika akuntansi ini mencatat transaksi-transaksi konvensional, mencatat riba, mencatat gharar, mencatat maisir, ya jadilah dia akuntansi konvensional. Akuntansinya alat, bebas nilai, bebas dari halal dan haram, bebas dari hukum. Nah, tergantung kita pakai untuk transaksi apa. Kalau transaksinya syariah tentu itu akan berpahala gitu kan. Tapi kalau tentang transaksi yang dipakai adalah, yang dicatat adalah transaksi konvensional, ya tentu dosa. Nah, jadi akuntansi syariah ini yaitu akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi syariah, makanya disebut dengan akuntansi syariah. Ya, syariah itu apa? Ya tentu syariah itu semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dipatuhi. Nah, jadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi itu disebut dengan syariah. Ya. Aturan apa kalau dalam ekonomi? Ya, kita dibebaskan dalam berekonomi, dalam bermuamalah, ya, selagi tidak menyangkut maghrib, maisir, gharar, riba, ya, dan penipuan. Nah, selagi kita tidak menyinggung ke sana, nah transaksi itu halal. Ya. Seperti kaidah fikih, ya transaksi ini kan termasuk transaksi muamalah. Nah, seperti kaidah fikih, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yad dalilu ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, berdagang, berusaha, bertransaksi itu hukumnya boleh, hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi yang diharamkan apa? Transaksi yang ada mengangsur unsur ribanya. Nah, kenapa riba dilarang? Karena Al-Quran sudah jelas melarangnya.
Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba, ya, dan sebagainya. Ada larangannya, makanya riba dilarang. Berjudi ada larangannya dalam Al-Quran, makanya berjudi dilarang. Transaksi yang tidak jelas ada larangannya dalam Al-Quran, makanya transaksi yang tidak jelas itu juga dilarang. Penipuan ada larangannya dalam Al-Quran, makanya penipuan transaksinya dilarang. Nah, ketika transaksi itu bebas dari itu semua, ya berarti halal. Berarti halal. Nah, itu sesuai dengan syariah. Ya, sesuai dengan syariah. Ya, selanjutnya, mengapa kita butuh akuntansi syariah? Yang pertama itu suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah. Ya, karena semakin kesini masyarakat itu semakin sadar tentang agamanya. Ya, tahun 80-an ke bawah kita bisa lihat kesadaran masyarakat tentang beragama ini kurang. Kita bisa lihat contoh zaman dulu, ya, wanita-wanita itu kita bisa hitung berapa orang yang pakai jilbab, ya, pakai kerudung, bisa dihitung jari atau bahkan mungkin tidak ada. Nah, semakin kesini wanita-wanita Muslim di Indonesia khususnya sudah mulai menggunakan jilbab. Itu menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang beragama itu sudah mulai nampak. Nah, kesadaran itu bukan hanya berkaitan dengan jilbab. Kesadaran beragama itu juga dalam segala hal. Dulu mungkin orang tidak peduli dengan riba dan tidak merasa terbebani bertransaksi dengan perbankan konvensional. Nah, makin kesini kesadaran masyarakat makin meningkat tentang agamanya. Mereka mulai berpikir bahwa apakah transaksi saya di perbankan ini halal atau tidak. Ya, dikaji. Oh, ternyata ada unsur ribanya dan tidak boleh. Ya. Karena masyarakat menuntut perbaikan tentang agamanya dan ingin menghindari riba, tapi mereka juga butuh perbankan untuk menabung, untuk menyimpan dananya. Ya, akhirnya karena ada tuntutan seperti itu, ya muncullah perbankan syariah. Ya, muncul perbankan syariah. Nah, masalah tidak selesai sampai di situ. Begitu muncul perbankan syariah, tentu yang dilakukan perbankan syariah adalah transaksi syariah. Berbeda dengan transaksi konvensional yang ada di bank konvensional. Itu transaksi syariah. Nah, untuk mencatat transaksi syariah ini bagaimana? Karena ada tuntutan untuk mencatat transaksi syariah ini, yang muncullah akuntansi syariah. Kalau dulu akuntansi syariah belum terlalu dikenal karena memang perbankan syariah tidak ada dan transaksi syariah juga belum ada, belum dikenal. Sehingga yang dipakai hanya akuntansi konvensional karena memang transaksi konvensional. Nah, tahun 2000-an ke atas muncul transaksi syariah, muncul perbankan syariah. Akhirnya muncul tuntutan untuk bagaimana kita membuat sistem untuk mencatat transaksi syariah ini. Karena perbankan pasti memiliki laporan keuangan. Setiap perusahaan baik konvensional, baik syariah itu pasti memiliki laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tidak mungkin ada tanpa ada akuntansi. Jadi kalau tidak ada akuntansi, mustahil ada laporan keuangan. Dan setiap perusahaan wajib ada laporan keuangan. Makanya berpikir
akuntan, dan ekonom. Kita punya sekarang ada perbankan syariah. Dan kita butuh laporan keuangan syariah. Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan laporan keuangan syariah ini? Otomatis kita butuh alatnya. Alat untuk menjadikan laporan keuangan syariah ini apa? Ya, akuntansi syariah. Karena yang dicatat adalah transaksi syariah. Nah, karena ada tuntutan seperti itulah muncul akuntansi syariah. Selanjutnya, kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah, yaitu tadi saya jelaskan secara umum ya. Kebutuhan akuntabilitas entitas. Ya, akuntabilitas ini artinya pertanggungjawaban. Entitas ini adalah instansi, perusahaan, perbankan, itu namanya entitas. Ya, kebutuhan akuntabilitas. Jadi laporan keuangan itu tujuannya untuk akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya pertanggungjawaban. Bagaimana manajer, pelaksana perusahaan atau perbankan mempertanggungjawabkan kinerja perusahaannya, kinerja perbankannya. Caranya bagaimana? Ya, dari laporan keuangan. Nah, makanya pencatatan itu disebut dengan akuntansi. Mengambil kata dari akuntabilitas. Ya, akuntansi berarti pencatatan untuk pertanggungjawaban. Maksudnya seperti itu. Nah, kebutuhan pertanggungjawaban terhadap pertanggungjawaban perusahaan, pertanggungjawaban perbankan untuk menerapkan prinsip syariah itu. Nah, makanya muncullah akuntansi syariah itu. Dan selanjutnya adalah regulasi. Ya, regulasi, karena semakin pesatnya tuntutan terhadap transaksi syariah, muncullah akuntansi syariah. Sehingga dibuatlah undang-undang tentang akuntansi syariah, tentang transaksi syariah. Nah, itu regulasi semua. Nah, menjawab regulasi itu ya muncul akuntansi syariah. Oke, karena kita bisa bayangkan bagaimana transaksi syariah kalau tidak ada catatannya. Tidak mungkin transaksi itu uang masuk dan uang keluar itu tidak kita catat. Apalagi perusahaan ini perusahaan yang profit ya. Beda kalau seandainya perusahaan ini adalah perusahaan sosial, mungkin tidak menghitung untung rugi. Tapi kalau perusahaan ini perusahaan profit, perbankan juga mencari profit, gitu kan? Pasti dia akan mencatat uang masuknya berapa dan uang keluar berapa, untung berapa, ruginya berapa. Nah, untung rugi, uang masuk, uang keluar itu dapatnya di mana? Di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini tidak mungkin ada tanpa adanya akuntansi. Pasti karena proses akuntansi lah makanya jadi laporan keuangan. Kalau tidak ada proses akuntansi, mustahil ada laporan keuangan. Ya, karena transaksi syariah itu memiliki tuntutan seperti itu, akhirnya dibuatlah akuntansi syariah. Dirumuskanlah akuntansi syariah, yaitu akuntansi yang mencatat tentang transaksi-transaksi syariah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan syariah dengan konvensional itu apa. Pada semester 1 lalu, pada pengantar akuntansi Islam, kita sudah melihat persamaan dasar akuntansi konvensional. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, itu persamaan dasarnya. Persamaan dasar ini ada pada neraca di laporan keuangan. Aktiva ini artinya harta. Nah, nilai harta itu harus sama dengan nilai kewajiban ditambah modal. Bukan harta harus sama nilainya dengan kewajiban. Bukan. Tapi harta itu harus sama nilainya dengan kewajiban tambah modal. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya harta kita itu sama dengan kewajiban, otomatis ya perusahaan kita itu akan bangkrut. Contoh, nilai harta kita ya seperti kas, piutang, mesin-mesin, pabrik, tanah, gedung, itu kan semua harta perusahaan. Misalnya kalau diakumulasikan dihitung dalam jumlah duit,
1 miliar misalnya. Nah, nilai harta kita 1 miliar sama dengan misalnya kewajiban. Kewajiban ini adalah hutang-hutang kita. Hutang-hutang yang harus kita lunasi itu kewajiban. Nah, nilai harta kita 1 miliar dan nilai hutang kita juga 1 miliar. Ya otomatis habis harta kita gitu kan, untuk membayar hutang kita. Nah, apa yang akan kita tinggalkan untuk menjalankan usaha kalau seperti itu? Nah, makanya kalau seandainya aktiva itu sama dengan hutang, ya nol gitu. Usaha kita tak jalan. Karena harta kita udah habis untuk membayar hutang. Makanya persamaan dasar akuntansi itu bukan harta sama dengan utang, tapi harta sama dengan kewajiban tambah modal. Jadi misalnya hartanya 1 miliar sama dengan kewajibannya 500 juta dan modal 500 juta. Jadi kalau kita hitung harta kita 1 miliar, utang kita cuma 500 juta. Ya, cuma 500 juta. Nah, 500 berarti harta kita 500 juta kita bayarkan untuk bayar hutang, masih punya sisa 500 juta lagi. Nah, begitu maksudnya. Ya. Jadi harta 1 miliar sama dengan kewajiban 500 juta, modal 500 juta. Akhirnya hartanya 1 miliar, kewajiban tambah modal juga 1 miliar. Artinya apa di situ? Ya modal kita 500 juta, utang kita 500 juta. Sedangkan harta kita jumlahnya 1 miliar. Nah, berarti harta kita bisa menutupi hutang kita yang hanya 500 juta. Dibayar 500 juta, aktiva kita masih sisa 500 juta. Nah, 500 juta itu yang bisa dipakai untuk melanjutkan jalannya usaha. Nah, itu kalau persamaan dasar akuntansi konvensional. Nah, kalau persamaan dasar akuntansi syariahnya ditambah lagi dana syirkah temporer. Harta kita sama dengan utang kita tambah dengan dana syirkah temporer tambah modal. Harta sudah tahu kita tadi, aktiva sudah tahu kita tadi adalah harta. Kewajiban kita sudah tahu itu adalah hutang-hutang yang wajib kita lunasi. Modal juga kita sudah tahu, modal ya modal usaha kita. Tenaga itu modal, uang cash kita itu juga modal usaha. Nah, ditambah dengan dana syirkah temporer. Ya, dana ini adalah dana, temporer itu jangka waktu. Nah, syirkah ini artinya kerjasama, ya, bersyarikat. Kita pernah dengar serikat pekerja kalau bahasa Indonesianya. Berarti apa? Perkumpulan pekerja. Jadi bersyarikat, bekerja sama. Nah, asal katanya dari situ, syirkah, bersyarikat. Makanya ada transaksi musyarakah. Musyarakah itu juga asal kata dari syarikat. Musyarakah, kumpulan orang-orang, 5 orang mengumpulkan modal, si A 50 juta, si B 50 juta, si C 50 juta, si D 50 juta, si E 50 juta, terkumpul 250 juta, buka usaha, jalankan sama-sama. Nah, itu namanya musyarakah. Ada kerjasama di sana. Berkumpul orang dengan modal yang sama, dengan modal, kerjakan usaha sama-sama, jalankan, itu namanya syarikat. Musyarakah, asal katanya sama dengan syarikat, dengan syirkah. Nah, dana syirkah ini dana kerjasama berarti. Nah, dana kerjasama ini hanya ada di akuntansi, di perbankan syariah. Ya. Dana kerjasama ini apa? Dana kerjasama ini adalah dana transaksi musyarakah dan mudharabah. Nah, sedangkan di konvensional tidak ada akuntansi, tidak ada transaksi mudharabah, tidak ada transaksi musyarakah. Transaksi mudharabah hanya ditemukan di perbankan syariah. Transaksi musyarakah hanya ditemukan di perbankan syariah. Nah, makanya hanya di persamaan dasar akuntansi syariah inilah adanya dana syirkah temporer itu, yaitu dana mudharabah dan dana musyarakah. Nah, musyarakah tadi sudah saya jelaskan bahwa ada sekelompok orang memiliki dana dan dana itu dikumpulkan
buka usaha, jalankan sama-sama. Nah, nanti begitu dapat untung, dapat laba, labanya itu dibagikan juga sama-sama. Kalau yang punya dana 5 orang, berarti labanya dibagikan 5. Itu musyarakah, kerjasama juga. Nah, ada mudharabah namanya, kerjasama juga. Mudharabah itu artinya bagi hasil. Satu punya modal, yang satu punya tenaga. Yang punya modal memberikan, si A punya modal memberikan kepada si B modalnya untuk dijalankan untuk usaha. Jadi si A tidak ikut menjalankan usaha itu, dia hanya memberikan modal saja. Si B dia tidak punya modal, tapi dia yang menjalankan usahanya. Nah, begitu dapat laba atau untung, laba itu dibagi 2. Dibagikan kepada si A dan kepada si B, karena dua-duanya punya andil dalam usaha itu. Yang satu modal, yang satu tenaga. Nah, besaran persenannya tergantung kesepakatan si A sama si B. Bisa 50% dari untung, berarti bagi 2. Kalau 500 juta untungnya, bagi 2, 250 juta seorang. Si A 250 juta, si B 250 juta. Atau 70-30 atau 60-40. Ya, kalau suka sama suka, ridho sama ridho, ya halal gitu ya, tidak mengapa. Nah, dana ini masuk dalam pasipannya perusahaan. Ya, bukan masuk harta perusahaan, tapi masuk dalam bukan masuk aktiva, tapi masuk dalam pasipa, ya, bagian kewajiban. Kenapa? Ya, karena dana ini kan bukan dana perbankan. Perbankan hanya mengumpulkan dana dari masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk diputar. Jadi dana itu adalah dana masyarakat. Makanya dana syirkah ini bukan masuk aktiva, karena bukan punya perusahaan, bukan punya perbankan. Dana ini termasuk kewajiban. Selain hutang tadi, dana syirkah temporer juga kewajiban. Pasipa, bagian pasipa. Karena bank perbankan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana itu jika sewaktu-waktu nasabah mengambilnya. Ya, karena itu kan dana nasabah. Dan perbankan juga memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasilnya kepada nasabah, karena kan itu hak nasabah. Ada kewajiban di sana, makanya dana syirkah ini masuk kewajiban selain utang-utang. Ya, itu tadi tentang persamaan akuntansi syariah, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Perbedaan dilihat dari persamaan dasar akuntansi, dan ini adalah gambaran neraca. Ya, aktiva sama dengan kewajiban tambah modal, atau aktiva sama dengan kewajiban tambah dana syirkah temporer tambah modal, itu adalah neraca. Neraca itu gambaran harta kita terhadap hutang kita dan modal kita. Nah, itu neraca. Nah, selanjutnya acuan untuk akuntansi itu, ya, kita semester 1 lalu kita belajar tentang akuntansi umum konvensional. Kita tahu kalau uang masuk di kasnya di debit, kalau uang keluar kasnya di kredit. Nah, itu prinsip akuntansinya, rumus akuntansinya. Nah, dari mana kita tahu rumus itu seperti itu? Apakah kita hanya mengarang-arang saja? Tidak. Ya. Rumus itu dasarnya dari sini, dari PABU, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsipnya di sini. Dari mana kita tahu kalau kita memperoleh pendapatan taruhnya di kredit, dan kalau kita mengeluarkan biaya taruhnya di debit? Apakah hanya ngarang-ngarang saja? Tidak. Dari sini, dari PABU ini kita tahu rumus itu, dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu fungsi PABU. Nah, karena akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ini berbeda, ya tentu prinsipnya juga
harus dibedakan. Nah, kalau PABU yang digunakan untuk konvensional adalah PSAK, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Nomornya 1 sampai 8. Nah, kalau yang syariah ditambah syariah belakangnya. Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ya, atau Prinsip Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Ya, jadi beda. Ya, karena akuntansi syariah dan konvensional beda, tentu rujukannya juga beda. Prinsip akuntansi berlaku umumnya juga beda. Nah, kalau konvensional tadi namanya PSAK, kalau syariah namanya PSAK Syariah. Jadi rujukannya beda. Ya, prinsipnya juga beda. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan juga beda. Kalau konvensional hanya 5. Ya. Dari mana kita tahu hanya 5? Ya dari PABU tadi, dari prinsip akuntansi berlaku umum tadi, rujukan kita tadi, yaitu PSAK nomor 1. Nah, PSAK nomor 1 ini isinya tentang laporan keuangan konvensional, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Neraca kita sudah tahu, gambaran harta terhadap hutang kita dan modal kita. Laba rugi kita juga sudah tahu, gambaran tentang berapa untung kita, berapa rugi kita. Rugikah kita atau untungkah kita? Isinya pendapatan sama biaya kita. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, berarti kita untung. Tapi kalau biayanya lebih besar daripada pendapatan, berarti rugi. Nah, ini digambarkan pada laporan laba rugi. Laporan arus kas, ya dari mana uang itu masuk, sumbernya, dan kemana uang itu akan dialirkan atau dikeluarkan. Nah, itulah laporan arus kas. Dari mana sumber kas kita? Dicatat. Dan kemana dialokasikan kas-kas kita itu? Untuk apa dibelanjakan kas-kas kita itu? Dicatat. Nah, disitulah catatannya di laporan arus kas ini. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas ini, ya ekuitas ini artinya modal. Jadi perubahan modal kita. Awal kita buka usaha, misalnya kita modalnya 10 juta. Begitu sudah jalan setahun, akhir tahun modal kita bertambah jadi 20 juta. Otomatis kan di situ ada perubahan 10 juta. Awalnya 10 juta, akhir tahun jadi 20 juta. Ada pertambahan 10 juta. Ada perubahan 10 juta. Nah, itu gambarannya ada di laporan perubahan ekuitas. Dari mana kita bisa bertambah ekuitas kita? Dari pendapatan yang kita peroleh saat melakukan usaha. Bertambah pendapatan kita, bertambah juga modal kita. Ya. Nah, gambarannya itu ada pada laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi bisa naik, bisa turun. Dari 10 juta setelah setahun berjalan usahanya menjadi 20 juta. Berarti naik modal kita. Nah, bisa saja malah turun jadi 5 juta. Awal tahun usaha 5 juta, 10 juta, begitu akhir tahun malah 5 juta. Itu artinya kita banyak ruginya dalam usaha. Tidak ada pendapatan yang kita peroleh. Nah, nampaknya di mana? Terlihatnya di mana? Ya di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Ya, catatan-catatan apa saja yang penting terhadap laporan keuangan itu ya ada di sini. Catatan atas laporan keuangan. Itu tadi laporan keuangan bank konvensional. Nah, sedangkan laporan keuangan bank syariah rujukannya adalah PSAK Syariah 101. Ditambah lagi ya, selain yang 5 item tadi, neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan laporan keuangan, ditambah lagi dengan laporan perubahan dana investasi serikat.
Kenapa ada laporan perubahan dana investasi terikat? Ya karena ada investasi di sana, ada mudharabah, ada musyarakah. Sedangkan di konvensional tidak ada mudharabah, tidak ada musyarakah, tidak ada investasi terikat. Ya. Sedangkan di syariah ada mudharabah, ada musyarakah. Makanya muncullah laporan perubahan dana investasi terikat. Selanjutnya ada laporan pendapatan dan bagi hasil. Jadi konvensional tidak ada laporan pendapatan dan bagi hasil. Kenapa? Karena tidak ada transaksi mudharabah, tidak ada transaksi musyarakah, tidak ada transaksi bagi hasil di sana. Sedangkan di bank syariah ada transaksi mudharabah, ada transaksi musyarakah yang hasilnya nanti dibagikan. Ya, makanya muncul laporan bagi hasil, laporan pendapatan. Selanjutnya yang ketujuh, zakat, dana zakat. Di konvensional tidak ada dana zakat, sedangkan di syariah ada penggunaan dana zakat laporannya. Ya. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, sedangkan di konvensional tidak ada. Nah, kenapa muncul dana kebajikan? Ya, bank syariah menerapkan denda. Jadi kalau ada kredit macet misalnya, atau ada nasabah yang wan prestasi, atau maksudnya telat membayar kewajibannya terhadap bank syariah, nah tentu bank syariah mengenakan dana denda. Tujuannya untuk mendisiplinkan nasabah supaya dia disiplin untuk memenuhi tanggung jawabnya, memenuhi kewajibannya. Karena kalau tidak ada hukuman, tidak ada denda, nanti dia akan lalai memenuhi kewajibannya. Nah, tapi dengan ada denda, nasabah ini akan sadar kewajibannya, tidak lalai. Nah, dalam Islam denda itu tidak boleh. Nah, sehingga dana denda itu dijadikan dana kebajikan, bukan dimasukkan ke harta perusahaan. Dana yang denda dari nasabah tadi tidak dimasukkan ke harta perusahaan yang nantinya akan diputar, dipakai untuk usaha. Nah, tidak, karena dana itu dana non halal istilahnya kalau dalam perbankan. Nah, jadi dipakai untuk apa dana itu gitu? Ya dipakai dana kebajikan. Ya mungkin dana itu dipakai untuk bangun jalan, untuk sosial lah, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun jembatan. Nah, dipakai untuk itu. Karena dia dana non halal. Kalau dalam bank syariah namanya dana halal. Nah, dana non halal itu, untuk sosial. Tidak boleh dipakai untuk pendapatan bank. Makanya muncul dana kebajikan ini laporannya. Sedangkan di konvensional tidak ada. Karena di konvensional tidak ada halal haramnya. Ya semua boleh. Riba boleh, maisir boleh, gharar boleh. Nah, lanjut dikumpulkan itu dana itu semua, dana dari hasil riba, dana dari hasil gharar, dana dari hasil maisir, dikumpulkan, dijadikan pendapatan bank. Nah, pendapatan itu dipakai lagi untuk membiayai usaha-usaha nasabah yang minjam. Ya, yang meminjam nanti diputar, begitu dapat untung jadi pendapatan bank. Nah, jadi dana-dana itu dipakai lagi untuk penghasilan bank konvensional. Makanya tidak ada dana kebajikan. Ya, sedangkan di bank syariah ada dana kebajikan. Karena di bank konvensional ini semua dana tidak ada dana halal dan dana halal gitu. Semua dana yang dipakai untuk pendapatan bank. Sedangkan bank syariah ada dana halal dan dana non halal. Nah, dana non halal inilah yang dipakai untuk dana sosial. Namanya dana kebajikan. Makanya muncul laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ya sama seperti konvensional. Catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang penting dalam laporan keuangan itu ada catatannya. Yang mana kurangnya, yang mana lebihnya. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu, ini nampak di catatannya. Sehingga pengguna laporan keuangan baik konvensional maupun syariah mengerti tentang laporan keuangan itu. Karena ada catatannya.
Kalau orang awam tentu akan bingung melihat laporan keuangan ini, angka-angka ini maksudnya apa. Tapi dengan ada catatan asal laporan keuangan ini, dia jadi mengerti maksud angka-angka yang ada di laporan keuangan. Baik keuangan bank syariah maupun keuangan bank konvensional. Nah, ini tadi beda bunga dan bagi hasil. Kenapa bunga dilarang dan kenapa bagi hasil itu boleh gitu ya. Nah, kalau di bank konvensional, bunga itu didapat dari mana? Misalnya kita nabung 1 juta rupiah. Nah, perbankan menerapkan bunga 1%. Berarti 1% dikali sejuta itu adalah 10.000. Nah, uang kita itu tidak dipakai untuk apa-apa, hanya ditabung saja. Tidak dipakai untuk usaha, tidak dipakai untuk investasi, tapi untuk ditabung saja, dititip saja. Tapi tiap bulan kita terima 10.000 karena tadi ada bunga 1%. Jadi bulan depan, awal ini kita nabung 1 juta, bulan depan jadi 1 juta 10.000. Bulan depannya lagi 1 juta 20.000. Nambah terus. Uang kita tidak ada pergerakan, tidak ada usaha di sana, tapi uangnya beranak nambah. Nah, itu yang dilarang dalam Islam. Ya, itu yang dilarang dalam agama Islam. Idealnya dalam Islam itu kita mendapatkan sesuatu karena ada usaha. Nah, baru boleh. Ada usaha dari kita, ya baik kita menjual barang atau kita menginvestasikan dana kita untuk yang halal-halal, kita dapat keuntungan dari sana, itu yang dibolehkan dalam Islam. Ada usaha, ada hasil. Sedangkan dalam sistem bunga, kita tidak ada usaha, tapi ada hasil. Nah, itu yang tidak boleh. Uang kita tidak dipakai untuk investasi, hanya dititip saja di bank, tapi nambah. Nah, tidak ada usaha, tapi dapat hasil, dapat beranak uangnya. Nah, itu yang dilarang dalam Islam. Karena hal-hal seperti ini kalau tidak dilarang akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif itu ya seperti kemalasan, malas berusaha dan sebagainya. Nah, Islam sangat menentang malas itu gitu ya. Sedangkan bagi hasil jelas uang kita itu dipakai. Nah, jadi kalau kita nabung di perbankan syariah, kita dikasih pilihan. Mau tabungannya wadiah atau mudharabah. Kalau wadiah artinya titipan, kalau mudharabah artinya bagi hasil. Kalau kita pilih wadiah, berarti uang kita hanya dititip di sana. Perbankan syariah tidak berhak memakai uang kita untuk meminjamkan kepada orang lain, dipakai untuk usaha, tidak berhak karena kita tidak mengizinkannya, kita hanya titip. Nah, kalau kita pakai titip, uang kita tidak akan nambah. Beda sama perbankan konvensional tadi. Perbankan konvensional tadi, kalau kita titip, uang kita tidak dipakai untuk usaha, uang kita tetap nambah. Sedangkan di bank syariah, kalau kita titip, uang kita tidak dipakai untuk usaha, uang kita tetap segitu, tidak nambah. Jadi 1 juta kita tabung sekarang dengan sistem wadiah, 10 tahun lagi dia akan tetap 1 juta, tidak akan bertambah. Walaupun 10.000 tak akan bertambah. Tapi kalau kita pakai prinsip mudharabah, berarti kita memberikan hak kepada bank untuk memakai uang kita dipakai usaha. Nah, otomatis dari usaha itu berjalan, kalau mendapat untung ya wajar kita memperoleh bagi hasilnya, karena uang kita kan dipakai untuk jalannya usaha. Nah, kalau seperti itu boleh. Yang tak boleh tadi uang kita tidak dipakai untuk apa-apa tapi nambah. Nah, kalau ini uang kita dipakai untuk usaha orang lain, orang usaha itu sukses, tentu kita wajar mendapat bagi hasil karena uang kita dipakainya. Ada andil kita dalam suksesnya usaha dia. Nah, begitu dapat untung bagi hasil. Makanya kita dapat kalau di nabung ya, biasanya kita dapat bagi hasil kalau pakai sistem mudharabah itu ya bisa 30.000, bisa 40.000, tergantung untungnya. Jadi bedanya tadi kalau bunga 10.000 tadi contohnya.
setiap bulan 10.000, tidak naik dan tidak turun, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, kalau bagi hasil nilainya tidak tetap. Misalnya bulan ini kita dapat 35.000, bulan depan bisa dapat 38, bulan depannya lagi 40.000, dan bulan depannya lagi bisa lagi jadi 30.000 turun, atau malah 25.000. Tergantung untung usaha itu. Semakin tinggi untung usaha itu, kita dapat bagi hasilnya tinggi. Tapi kalau usaha itu untungnya kecil, kita pun dapat bagi hasil kecil. Nah, itu bedanya. Nah, porsinya antara yang punya modal sama yang menjalankan usaha bebas. Boleh 50-50, boleh 40-60, boleh 35-65, itu terserah kesepakatan. Kalau antara pemilik modal sama pelaksananya, ya, sahibul mal sama mudharibnya sepakat, suka sama suka, ya jalan. Jadi tidak ada larangan soal persentasenya. Yaitu bedanya antara sistem bunga dan bagi hasil. Nah, kenapa sistem bunga dilarang? Ya karena tadi kita tidak memiliki usaha apa-apa, tapi uang kita nambah. Sedangkan bagi hasil, kita punya usaha, ada invest kita di sana, uang kita dipakai untuk jalannya usaha, dan kita nambah, ada untung. Nah, itu boleh. Ya, itu yang membedakannya. Dasarnya apa? Sistem bunga dilarang, berlawanan dengan surat Luqman ayat 34. Sedangkan sistem bagi hasil ini ya melaksanakan perintah Quran surat Al-Luqman ayat 34. Nah, akuntansi ini ya memang sudah ada perintahnya dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi perintah penulisan itu ada. Kenapa? Karena kan kita ini manusia, bisa lupa. Kadang kita sudah melakukan transaksi utang piutang dengan orang lain. Nah, begitu jatuh tempo kita tagih kepada orang lain, kepada yang berutang. Kalau kita tidak punya catatannya, orang yang berutang itu bisa aja ngeles, saya tidak punya hutang. Nah, bagaimana kita cara membuktikannya kalau tidak ada catatannya? Atau misalnya orang yang berutang itu meninggal dunia, kita tagih hutangnya kepada ahli warisnya. Tentu ahli warisnya merasa bapaknya tidak pernah mengatakan pernah berutang. Jadi bukti dia pernah berutang mana? Kalau kita tidak ada catatannya, ya kita tidak bisa klaim. Nah, jadi itu penting. Ya, penting bahwa pencatatan itu penting. Untuk akuntabilitas tadi, pertanggungjawaban. Bahwa dia benar ada utang, ini loh catatannya. Ini loh buktinya, tanggal sekian dia utang. Untuk ini keperluannya. Ada. Sehingga sama-sama enak. Tidak ada yang terzolimi. Atau misalnya yang punya hutang sudah bayar, yang berutang ini bayar kepada kita yang ngutangin. Tiba-tiba kita lupa, kita tagih lagi sama dia. Dia bilang saya sudah bayar bulan lalu. Karena kita tidak punya catatannya, ya kita ngotot bahwa dia masih punya hutang. Nah, kalau seperti itu kan kita menzolimi orang. Tapi kalau ada catatannya, kita lupa, kita tagih, dia bilang dia sudah bayar, kita lihat catatan, oh benar dia sudah bayar. Jadi sama-sama senang. Makanya butuh pencatatan, ya, untuk akuntabilitas, untuk pertanggungjawaban bahwa transaksi ini pernah terjadi. Nah, itu perintahnya ada dalam Al-Quran. Terkait model catatannya, ya dibebaskan kepada manusia untuk berkreasi. Al-Quran hanya memberi rambu-rambu bahwa kalau ada hutang piutang, transaksi tidak secara tunai, catat. Seperti apa catatannya? Ya terserah kita. Karena ini ranah muamalah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ranah muamalah ini adalah semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, model pencatatan akuntansi ini boleh. Kenapa? Karena tak ada dalil yang melarangnya gitu. Tak ada dalil yang mengharamkannya, berarti boleh.
Bahkan ada dalil yang memerintahkan untuk catat. Model catatannya bagaimana? Kan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti model catatan akuntansi sekarang boleh. Nah, itu terminologinya. Nah, akuntansi ini disebut dengan muhasabah. Ya, muhasabah. Muhasabah itu artinya perhitungan. Ya. Jadi kalau kita dulu sering dinasihati suruh muhasabah diri, ya, artinya menghitung diri kita. Sudah berapa dosa yang kita lakukan, sudah berapa amal yang kita perbuat hari ini, sudah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk mati nanti, untuk di akhirat nanti. Nah, itu muhasabah diri. Itu kaitannya dengan diri, dengan amal. Nah, kalau kaitannya dengan uang kita, ya dengan akuntansi, ya berarti kita muhasabah atau menghitung uang kita, perhitungan uang kita. Kita punya uang, kita hitung dari mana uang itu mau kita kemanakan. Ya sama seperti muhasabah diri tadi. Kita dari mana dan mau kemana, untuk apa kita diciptakan, amal apa yang sudah kita perbuat untuk bekal di akhirat nanti. Nah itu kan muhasabah diri. Nah kalau untuk muhasabah dalam hal akuntansi, ya menghitung uang kita, dari mana uang kita masuk dan untuk kemana uang kita keluarkan, sudah berapa yang habis, sudah berapa untung kita. Itu adanya di akuntansi. Nah, akuntansi itu muhasabah tadi, muhasabah. Adanya di muhasabah tadi, akuntansi, menghitung-hitung uang kita gitu. Dan ini juga pengertian muhasabah, ya ini hanya pengertian, intinya sama seperti yang saya jelaskan, yang gampangnya seperti yang saya jelaskan itu. Ya, ini hanya bahasa, ya, bahasanya berbeda tapi maknanya sama. Ini juga tentang konsep akuntansi tadi, tafsir ya tentang ayat Al-Baqarah ayat 282 ya. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi juga. Menurut Buya Hamka, kalau ini menurut Buya Shihab, ya ini tentang ya tentang teori akuntansi dan konsep-konsepnya. Yang menurut Gambling, menurut Toshikabu Hayashi dan sebagainya. Ya, demikian cukup untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini ya, karena sifatnya pertemuan pertama, jadi sifatnya hanya pengantar, tidak belum masuk kepada intinya. Jadi ini hanya pengantar untuk pertemuan berikutnya. Karena inti dari akuntansi keuangan Islam ini adalah kita belajar mencatat, bukan teorinya. Jadi teorinya hanya untuk mengantarkannya saja. Inti pelajaran kita adalah mencatat, menjurnal, dan membuat laporan keuangan. Intinya itu. Yang ingin goalnya, yang ingin didapat dari pelajaran ini, pelajaran akuntansi keuangan syariah ini adalah bagaimana kita pandai melakukan mencatat keuangan kita dengan prinsip akuntansi syariah. Bagaimana kita pandai menjurnal, bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan, itu yang ingin dihasilkan dari mata kuliah ini. Jadi bukan teori-teori, ya beda sama Pancasila misalnya pelajarannya, beda sama bahasa Indonesia, kalau itu kan teori banyak. Kalau ini bukan teori, tapi kerja kita, hasilnya. Pandai tidak kita menjurnal, pandai tidak kita membuat laporan keuangan, itulah yang diinginkan dari mata kuliah ini. Jadi yang sekarang saya sampaikan hanya pengantar saja, belum inti. Makanya kita belum terlalu dalam. Intinya nanti pada saat kita praktek. Nah, itulah intinya. Ya, demikian. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya di WA grup kelas kita. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Yang belum paham ya akan saya jawab nanti. Jadi silakan kalau ingin bertanya,
Masih bingung dengan penjelasannya? Silakan ketikkan pertanyaannya di grup kelas kuliah kita. Kita tutup. Saya tutup pemaparan saya ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.